Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkat dalem. Selamat malam berkat dalem. Semoga kita semua selalu dalam lindungan, kasih, dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba merenungkan bersama sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari Sabat dapat dimaknai sebagai waktu untuk menerima kebaikan Tuhan. Ada saatnya kita berhenti bekerja, berhenti memikirkan hiruk-pikuk persoalan duniawi. Kita perlu untuk sejenak meletakkan kepenatan hidup. Sabat adalah momen bagi kita untuk mengingat kebaikan Tuhan dan melakukan kebaikan bagi sesama. Berkaca dari perikop bacaan tadi, disadari atau tidak, pemikiran dan tindakan kita itu sering terjebak seperti pemikiran dan tindakan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sering terpaku pada aturan-aturan, pola-pola tindakan yang normatif yang menjadi pembenar atas tindakan-tindakan kita yang tidak melakukan perbuatan baik, senang memata-matai, mencari kelemahan orang lain, menjebak, dan sebagainya. Tindakan orang Farisi yang marah, meluap emosinya ketika ada perubahan tatanan yang dilakukan oleh Yesus, yakni Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya karena belas kasihnya, karena tergerak hatinya, di mana orang yang mati tangannya itu membutuhkan kesembuhan, membutuhkan sentuhan kasihnya. Kasih Yesus sungguh tanpa batas, di luar nalar batas manusia, melebihi aturan-aturan hari Sabat orang Yahudi. Dan disinilah contoh yang dilakukan oleh Yesus. Orang yang mati tangan kanannya secara fisik pastinya akan mati rasa dan tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi lebih dari itu, mati rasa juga bisa kita maknai tidak dapat merasakan keadaan sekitarnya, lingkungannya, tidak peka, dan tidak mampu berbuat apa-apa, tidak peduli pada penderitaan sesama,
dan tidak peduli pada hati dan perasaan orang lain. Saya pun sering marah pada keadaan, marah pada situasi, marah karena kenaikan harga BBM, marah karena harga barang-barang naik, marah karena tindakan orang lain yang tidak kita sukai, marah karena kegiatan-kegiatan gereja yang tidak sesuai dengan keinginan saya, marah karena kesombongan diri saya. Kemarahan, emosi, iri hati telah membuat hati saya menjadi semakin mati rasa. Yesus sudah memberikan contoh berbuat kasih yang luar biasa. Segala pemikiran dan tindakan Yesus dilakukan atas dasar cinta kasih. Dengan segala konsekuensinya, dijebak, dicemooh, dimarahi, dan sebagainya. Kita sebagai murid-murid Yesus harus bisa meneladaninya. Kita pasti bisa melakukannya untuk berbuat baik bagi sesama. Mari kita lakukan. Kita pasti mampu untuk mengubah keadaan. Mari berdamai dengan Tuhan dengan memohon ampun padanya. Berdamai dengan sesama dan berdamai dengan hati kita untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Semoga Tuhan selalu menyertai dalam setiap liku perjalanan hidup kita. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.